Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Pancasila, salam Merah Putih, salam NKRI, salam ulama Nusantara. Jaya Pancasila, lestari budaya Nusantara. Salam untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semangat, selamat menjadi syuhada Indonesia merdeka. Di dalam bulan yang suci ini, mari kita kembali mengingat sejarah ketika kita atau founder kita bangsa Indonesia dan para ulama-ulama terdahulu yang telah mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan harta bendanya, meneteskan darah, mengucurkan keringat, bahkan mempersembahkan nyawa yang paling berharga untuk kemakmuran, kemerdekaan, kesejahteraan negara Republik Indonesia. Semua saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, Aceh, Papua, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Madura, Bali, Jawa, NTB, dan seluruhnya rakyat Indonesia yang berbahagia. Bulan Ramadan ini kita mengingat karena ketepatan di saat proklamasi dibacakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Bung Karno dan Bapak Muhammad Hatta, yaitu dengan terkenal panggilannya Bung Hatta, dan founder yang lain. Dari hasil kesepakatan beliau ini kita bisa melihat kembali sehingga tercetuslah dalam sebuah sejarah, yaitu 17 Agustus 1945 dan ketepatan pada hari Jumat Wage 9 Ramadan. Ini kami mengambil di bulan yang sucinya, yaitu ketepatannya di bulan Ramadan. Saya ingat sejarah itu sangat membuat kita bisa menikmati hidup seperti ini. Meskipun bagaimanapun keadaannya adalah kita bisa menikmatinya dengan jasa-jasa. Oleh karena itu, dalam kitab Al-Basit yang dikarang oleh Imam Al-Bantani mengulas kembali atau mengingatkan kembali kepada generasi muda, khususnya rakyat Indonesia dan para pejabat-pejabat negara Republik Indonesia. Karena dalam kitab Al-Basit menerangkan dari perspektif pandangan nasionalis dan dari perspektif pandangan agamis atau dapat dikatakan oleh religius. Ini melihat dalam Undang-Undang 45 ini tidak mudah, dan bahkan nyawa yang paling berharga pun ditaruhkan untuk merebut dan memerdekakan negara yang tercintai, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kitab Al-Basit, Imam Al-Bantani mengulas, menerangkan, dan kita cocokkan dalam keterangan tersebut, dan kita kaji kembali dengan karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini ada kemiripan kecocokan. Kalau di sini beliau mendengungkan dengan bahasa kalimat yang sangat simpel, yaitu Pancasila.
dalam pembukaan dasar-dasar pokok Undang-Undang 45 itu memiliki empat pilar, empat pokok pemikiran. Di dalam Marahul Labid Tafsir Munir yang terkenalnya karya Syekh Nawawi Al-Bantani ini, di surat pertama yaitu Al-Fatihah juga memiliki empat pokok kandungan. Pokok pertama ada dalam dasar Undang-Undang 45 adalah menerangkan tentang yaitu mengenai persatuan. Yang kedua mengenai keadilan sosial. Yang keempat mengenai kedaulatan rakyat. Yang keempat adalah mengenai ketuhanan. Ini sama. Kalau kita contoh kita baca kembali Santai dengan Tenang dan karyanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dengan karyanya Syekh Muhammad Gufron Al-Bantani yang terkenal dengan karyanya Al-Imam Gufron, itu sama ya. Titik poinnya apa? Dalam Al-Baqarah, dalam Al-Fatihah karya beliau ini sama. Apa sih? Yaitu yang disampaikan oleh dalam Al-Fatihah, yaitu kandungannya adalah empat. Pertama adalah ilmu usul, ilmu furu, ya, ilmu tahsilul kamalat, dan ilmu qisas wal akhbar. Wal qisas, ya, ilmu qisas wal akhbar. Ini sama. Dalam pokok dasar dari Undang-Undang 45 itulah sebuah tercantum dengan Pancasila. Dari sila pertama sampai sila kelima ini dikupas tuntas oleh Al-Basit. Ajaran yang disampaikan oleh beliau ini, maaf sekali lagi, kami mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada pejabat pemerintah, kepada kiai, siapapun, kepada akademisi dan sebagainya. Kalau kita ini orang Indonesia, kalau kita ini adalah warga negara Republik Indonesia, maka kita harus satu, berdasarkan Pancasila. Dua, berideologi Pancasila. Tiga, jiwa Pancasila. Empat, kepribadian Pancasila. Lima, perjanjian luhur. Dan yang ketujuh adalah yaitu pandangan hidup. Kalau ini tidak dimiliki oleh warga negara Republik Indonesia, terutama saudara-saudara kita, wakil-wakil kita, baik yang di DPR, di pemerintahan, baik yang menjadi DPR, eksekutif, legislatif, juga dan sebagainya, penegak hukum dan sebagainya. Kalau tidak memiliki jiwa Pancasila, tidak memiliki kepribadian Pancasila, tidak memiliki pemikiran Pancasila, tidak menghayati perjanjian luhur Pancasila, maka orang itu akan pasti satu akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Buktinya apa? Mereka akan berkorupsi. Itu tidak orang-orang yang korupsi, ya, orang-orang yang korupsi dan orang yang akok itu, entah itu pejabat, entah itu kiai, entah itu santri, akademisi dan sebagainya, apapun profesinya, siapapun dia, kalau tidak memiliki jiwa, tidak memiliki dasar, tidak memiliki kepribadian, tidak memiliki ideologi, tidak
memiliki dasar Pancasila, maka dia akan satu, korupsi bagi pejabat. Itu pasti itu jelas. Dia akan berkhianat kepada bangsa. Ketiga, dia akan menjadi teroris, menjadi radikalis, menjadi ISIS dan sebagainya, mengusung khilafah. Tiga, dia suka menjelekkan, menjatuhkan, dan meremehkan bangsanya sendiri. Yang kelima adalah mereka tidak akan memiliki rasa kemanusiaan. Itu pasti, itu jelas. Jelas. Oleh karena itu, mari di bulan yang suci, tolong, saya sangat setuju dengan keputusan Bapak Presiden Prabowo yang tegas, lugas, berani bahwa para koruptor harus dihukum mati. Ini apa tujuannya? Yang dolim itu bukan presiden, yang dolim itu bukan pemerintah, tapi yang dolim ini adalah orang yang menganiaya, orang yang sangat menyusahkan, dan orang yang sangat menderita adalah orang-orang yang korupsi. Sekali lagi maaf. Saudara-saudara kita yang menjadi penghubung, yang menjadi PSK, itu punya kehormatan dan punya rasa malu. Akan tetapi koruptor yang ada di Indonesia ini tidak memiliki kehormatan dan tidak memiliki rasa malu. Kepada siapa? Kepada bangsanya sendiri. Kepada siapa? Kepada warga negara Republik Indonesia. Oke, kalau saudara tanya jadi penghibur itu pribadi mereka, tetapi koruptor merebut nyawa rakyat Indonesia. Tetapi koruptor menjadi kesengsaraannya, deritanya rakyat Indonesia. Itulah para koruptor. Sekali lagi, para koruptor itu tidak memiliki jiwa Pancasila, tidak memiliki rasa Pancasila, tidak memiliki kepribadian Pancasila, tidak memiliki ideologi Pancasila, tidak memiliki kemanusiaan, yaitu tidak memiliki perjanjian luhur Pancasila. Makanya dia berani berkhianat kepada bangsanya. Apapun dipikirnya, korupsi terlalu. Oleh karena itu, saya sangat setuju dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Salam hormat dari rakyat kecil, Pak, dari orang tua. Kami tidak kenal dengan panjenengan. Kami hanya tahu panjenengan adalah Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran. Oleh karena itu, sekali lagi, wujudkan makan gratis, wujudkan kesejahteraan rakyat, dan wujudkan penjara terpencil dan isolasi para koruptor. Itu justru malah hukumnya wajib segera. Perampasan aset harus dan hukuman mati itu dijalankan. Apa tujuannya, Pak? Satu, tujuannya adalah biar mereka para koruptor memiliki rasa malu dan memiliki jiwa Pancasila. Salam Pancasila, salam merah putih, salam NKRI, salam Indonesia, salam Bapak Presiden Republik Indonesia
Bapak Haji Prabowo Subianto. Semangat berjuang, kami rakyat kecil mendukung Bapak dengan keputusan yang berpihak kepada rakyat Indonesia. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.